Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur. Semakin banyak sahabat catur mengetahui jebakan-jebakan dalam permukaan, maka itu artinya sahabat catur akan aman dalam memainkan setiap permukaan. Sekarang kita mulai saja langkah-langkahnya. E4 D5. Ini adalah pertahanan Skandinavia. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah yang mengandung jebakan, maka di sini saya berikan dulu 4 langkah yang paling populer untuk putih pada posisi ini. Di sini ada varian bantu dengan kuda C3, ada juga bidak D4, ada juga varian tukar, bidak pukul bidak, atau varian maju bidak E5. Nah, ini akan saya bagikan dulu untuk sahabat catur. Yang pertama, kuda C3 dulu. Kuda C3, bidak C6, D4, bidak pukul bidak. Ini sudah masuk ke pertahanan Karokan. Di langkah-langkahnya, kuda pukul bidak, gajah F5, gajah kuda G3, gajah G6, bidak H4, bidak H6, kuda F3, kuda D7, bidak H5, mengancam gajah, gajah mundur, gajah D3, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Inilah varian utama dari pertahanan Karokan. Kita kembali ke langkah partai. Dan di sini yang kedua ada juga bidak maju D4. Di sini menjurus ke pertahanan Prancis, bidak E6, kuda C3, gajah B4, bidak E5, C5, A3, bidak pukul kuda, B pukul C, kuda F7, menteri G4, menteri C7, menteri pukul bidak, benteng mengancam menteri, menteri pukul bidak, bidak pukul bidak, putih kuda E2, hitam kuda C6. Inilah salah satu varian dari pertahanan Prancis, dan posisi juga tetap berimbang. Kita kembali. Nah, di sini ada juga varian maju, bidak E5, hitam bidak C5, F4, E6, kuda F3, kuda C6, C3, kuda GE7, kuda A3, kuda F5, kuda C2, gajah E7, gajah D3, bidak D4, putih rokade, bidak H5, menteri E2, menteri B6, dan posisi juga masih tetap berimbang. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini yang terakhir yang akan kita bahas, yang penuh jebakannya, yang punya jebakan maksudnya, bidak pukul bidak. Di sini sebenarnya ada 2 langkah yang paling populer. Yang populer pertama itu menteri, dan yang kedua baru kuda. Nah, di sini kita mulai dengan menteri dulu. Seandainya di sini menteri, maka urutan langkahnya kuda mengancam menteri, menteri A5, bidak D4,
kuda F6, kuda C3, bidak C6, gajah C4, gajah F5, gajah D2, bidak E6, menteri E2, gajah B4, putih rokade panjang, kuda BD7. Dan posisi juga masih tetap berimbang. Kita kembali. Nah, pada jebakan kali ini yang akan kita bahas adalah pilihan kedua, kuda F6. Di sini kita mainkan kuda F6. Ada 5 jawaban putih yang paling sering dimainkan. Yang pertama, bidak D4, kuda C3, gajah skak B5, bidak C4, dan kuda F3. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kuda F3, kuda pukul bidak, bidak D4, bidak E6, gajah E2, hitam gajah D6, bidak C4, kuda F6, putih rokade, dan posisi putih sedikit lebih unggul. Kita kembali. Nah, yang kedua, gajah B5 skak, gajah D7, gajah C4, hitam gajah mengancam menteri, bidak F3, gajah F5, kuda C3, kuda BD7, kuda GE2, dan posisi juga berimbang. Kita kembali. Yang ketiga, bidak C4, C6, kuda C3, C pukul D, D4, E6, kuda F3, gajah B4, C pukul D, dan posisi juga berimbang. Kita kembali. Sekarang kuda C3, kuda pukul bidak, gajah C4, kuda B6 mengancam gajah, gajah B3, kuda C6, putih kuda F3, gajah F5, bidak D4, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali, dan di sini bila putih bidak D4, maka hitam kuda pukul bidak, bidak C, kuda B4. Ini termasuk langkah pancingan yang sepintas lalu kelihatan kuda hitam akan lenyap. Dan disinilah seringnya putih terjebak. Kalau putih menghitung tidak terlalu jauh. Karena di sini ada ancam putih, kita lanjutkan. Menteri A5. Ini adalah langkah yang sangat menggiurkan untuk putih. Karena peluang kuda terjebak, itu pikiran putih. Maka di sini kita sebagai hitam, kuda B C6. Nah, di sini sesuai rencana tentu putih akan memainkan bidak pukul kuda. Dan kita satu-satunya kuda tentu ke B6, A6. Dan di sini putih merasa sudah unggul dengan langkah D5. Kuda sudah terjebak. Dan di sini kita
kuda C5 mengancam menteri. Dan jelas di sini menteri kalau lari ke belakang tentu kuda akan bisa lepas. Sekarang misalkan dulu menteri D1, kuda lepas ke E5, bidak B4, kuda C D7, bidak F4, kuda E6, bidak F3, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali. Nah, di sini sesuai rencana putih akan melanjutkan dengan menteri B5. Dia sudah beranggapan salah satu kuda akan terjebak. Tetapi dia lupa kalau sebenarnya putih yang sudah terjebak. Di sini kita hitam bidak E6. Tujuannya untuk melindungi kuda di C5. Ya, jelas putih akan pukul bidak, pukul kuda, dan dia sudah unggul satu kuda. Itu hitung-hitung putih. Di sini kita bidak maju melindungi kuda, dan apapun langkah putih di sini, putih sudah menyerah. Sebab di sini ada pilihan putih, bisa kuda F3, bisa juga gajah D2, atau kuda C3, atau gajah E3. Nah, misalkan di sini, kuda F3, kita tetap mengancam menteri, satu-satunya menteri mundur, kita buang kuda, gajah pukul kuda, dan kita dapat menteri. Kita mundur. Begitu juga dengan gajah D2, kita usir, menteri lari, kuda skak, pukul, mengintik, kita pukul menteri. Sama. Dan begitu juga dengan kuda C3, bidak mengancam menteri, bidak mundur, kuda skak, gajah pukul menteri. Nah, dan yang terakhir, kalau gajah E3 juga sama, bidak mengancam menteri, menteri mundur, kuda skak, gajah pukul kuda, gajah pukul menteri. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah jebakan dalam pertahanan Skandinavia yang juga sangat layak untuk Anda ketahui. Karena sangat mungkin lawan Anda juga akan melakukan langkah yang mirip dengan yang ada dalam jebakan. Dan kalau itu terjadi, berarti Anda sudah menang dalam pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini blokade atau menghalangi jalan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.